Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita mengupas tentang marketing 4.0 chapter 2 tentang marketing paradok kaitannya dengan advokasi, positif atau negatif advokasi. Apa itu yang dimaksud dengan advokasi? Hal ini bukan merupakan satu hal yang baru di marketing kalau ini bisa sinonim dengan word of mouth. Nah, dengan kondisi yang seperti sekarang ini, digital era, jadi bagaimana customer itu opini gitu ya, mengekspres dari opini, kemudian dia mereview dan tentang experience-nya apakah itu bad atau dia itu good gitu ya, sehingga membentuk apakah itu menjadi rekomendasi yang positif atau malah sebaliknya menjadi negatif. Nah, tentu kalau kita lihat lagi perubahan dari mindset dari customer yang rely on, jadi yang kalau sebelumnya itu hanya informasi yang didapat terkait dengan product information dan lain sebagainya itu dari atas ke bawah atau dari perusahaan atau dari endorse, tapi sekarang dari sosial, dari friend, dari family, dari fan, dari follower. Nah, itu yang membuat mereka lebih mempercayai eh, seperti itu dibandingkan bahkan seperti brand ambassador atau brand celebrity, brand endorse itu sendiri. Nah, kalau kita lihat dari di awal tadi bahwa advokasi itu sebetulnya bukan konsep yang baru, tapi dikenal dengan word of mouth. Dan cara untuk mengukur dari brand advokasi itu sendiri, misalnya di punyanya Frederick Redhill itu dia membedakan menjadi 3 kategori, yaitu ada promotor, ada netral atau pasif, kemudian ada detractor. Kalau yang positif itu merekomendasikan sebuah brand karena good experience, kemudian rekomendasi dia promoters. Kalau kemudian netral dia tidak merekomendasikan atau tidak ini bad, ininya bad memberikan informasi yang jelek, berarti dia pasif. Dan sebaliknya adalah detractor, yaitu dia itu tidak menyukai dan merekomendasikan untuk tidak membeli sebuah brand tersebut. Dan pengukuran ini biasanya berdasarkan persentase dari promotor per detractornya. Kalau dilihat dari kondisi digital era ini, masif dari opini, kemudian review, comment dan sebagainya itu sangat banyak. Bagaimana menyikapi marketer atau marketing menyikapi adanya hater dan lover gitu sendiri? Apakah karena dari connectivity itu semuanya itu tentu semuanya tidak hanya positif advokasi, tapi juga di situ ada namanya negatif advokasi. Nah, yang menyikapi untuk yang bad thing tersebut, yang negatif advokasi, apakah perlu untuk kita memanajemeni atau untuk mengeblok? Malah sebetulnya tidak boleh untuk mengeblok, karena negatif advokasi itu sebetulnya nanti ada kaitannya dengan menghasilkan atau mendatangkan positif advokasi juga dari yang lain. Nah, itu yang membuat brand itu menjadi lebih populer, sehingga ada beberapa case misalnya untuk brand tertentu itu mereka memanage balancing antara lover dan hater. Kenapa membuat seperti itu? Popularity menjadi lebih lebih tinggi. Jadi saya ambil contoh misalnya McD itu hampir berimbang, 33% lover, 29% hater. Kemudian ada namanya Starbucks itu 30% lover, 23% hater. Beda-beda sedikit. Nah, memanage dari lover and hater ini tentu membuat eh, ada popularitas dari brand tersebut. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya tanpa adanya positif dan negatif advokasi tersebut, tentu membuat brand conversation akan menjadi turun. Nah, brand conversation ini yang akan nanti di maintain terus dengan cara melihat, misalnya untuk yang penting bagi perusahaan adalah seperti McD atau seperti Starbucks itu bagaimana mereka punya loyal advokasi yang selalu setia dan ada di kala
ada kayak semacam reconfirm dari sosial media untuk butuh reconfirm, maka di situ butuh, dan itu nanti untuk mengcounter yang negatif advokasi tersebut, dan itu membuat brand conversion-nya menjadi naik, yang pada artinya juga popularitinya menjadi naik. Nah, itu yang kita lihat misalnya untuk yang dua case biggest brand yang Starbucks dan McD di atas. Makasih.